Aku ingat. Aku tidak bisa ingat apa-apa. Tidak bisa ingat apa-apa. Ibuku dan ayah belum pernah mengatakan apa-apa. Hanya bercerita bahwa mereka pernah dipenjara karena mereka percaya pada sesuatu yang lain. Tidak lebih dari itu yang mereka ceritakan. Tapi aku bisa tahu, aku bisa lihat ada sesuatu yang lebih dari itu. Tapi apa yang bisa aku katakan? Aku sudah bertunangan. Kami akan segera menikah, punya anak, memiliki keluarga kami sendiri. Semua kotoran yang sangat menyebalkan harus dibersihkan. Saya bilang, saya ingat. Seketika saat itu juga saya dengar. Lupakan. Saya bilang, saya tidak ingat. Ini terlalu gelap berkabut. Kemudian saya dengar, jangan sampai lupa. Kita menakar antara masa lalu dan masa kini. Di antara melupakan dan mengingat. Tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit dalam hal apa saja. Kamu dilanda kesakitan, merana karena kenangan, meratapi tentang apa yang telah terjadi. Pilu dalam kesunyian. Aku telah banyak berbicara dan berbicara dan berbicara tentang semua hal yang terjadi. Dulu, aku sering berkata, aku bisa menuliskannya menjadi sebuah buku, sehingga aku berhenti bicara. Sekarang, aku bisa melihatnya di tubuh-tubuh orang lain. Ketika saya masih tertidur, dan kau sudah bangun untuk pergi bekerja, atau membuatkan kopi untuk kita, dengan sangat tenang kau meninggalkan kamar tidur. Sayang, tolong biarkan pintu terbuka dan biarkan saya menghirup udara segar. Jangan biarkan saya sendirian dengan pintu tertutup. Sialan. Kau baik-baik saja, Pedro? Ya, tidak perlu. Saya baik-baik saja. Dokter mengatakan kau harus berhati-hati. Lututmu sangat lemah. Kau harus berisiko duduk di kursi roda. Saya tidak ingin menggunakan tongkat. Kau harus berhati-hati. Lupakan saja. Kau harus mulai menggunakan tongkat itu. Saya sudah melakukannya. Saya lihat. Dia datang. Jangan biarkan Rita melihatmu kesakitan. Selama kau tidak cerewet membahasnya. Tetapi ini memalukan untuknya. Kita sudah sepakat bukan bahwa dia harus menjalani kehidupannya sendiri. Kehidupan yang bahagia. Kau lupa kata bahagia itu. Dia pantas mendapatkannya. Aku akan pergi berenang.
Di mana baju renangku? Kok tidak ada? Aku sudah mencarinya kemana-mana. Kau telah membuka lemariku. Tidak, Rita, tidak. Aku hanya mencari baju renangku dan tidak dapat menemukannya. Beri saja dia yang baru. apakah kamu ingin membeli yang baru? Boleh juga yang berwarna merah. Ibu tahu, aku bermimpi. Aku menikah dengan gaun pengantin yang sangat indah. Lahir di dunia yang berbeda, itulah anak kita, Rita. Seperti kita, hubungan kita, di luar sanalah kita bertemu menjadi kita. Kau mengerti maksud saya? Kita seharusnya tetap tinggal di sana. Itu akan lebih mudah. Apa yang telah kita mulai di sana, harus kita lanjutkan di sana. Rita terlihat khawatir, stres. Dia tidak seperti itu waktu berada di luar sana. Kita telah berjuang untuk memiliki kehidupan yang baik. Jadi saya pikir kita bisa menjalani kehidupan di luar sana demi dia. Tetapi kita telah berjanji satu sama lain bahwa kita akan pulang ketika itu mungkin, bukan? Tetapi buat Rita, di sanalah kampung halaman Rita. Disinilah tempat kita dan disinilah kita dibutuhkan. Kau terlalu lemah untuk melakukan itu. Jika kita tetap di sana, kau dapat menghindar dari perasaan berdosa karena tidak melakukan apa-apa. Jadi apa yang kamu lakukan? Berbicara dengan kawan-kawan lama? Apakah itu cukup? Jangan tinggalkan saya dengan pintu yang tertutup. Biarkan pintu terbuka. Bukalah lebar-lebar jendela. Biarkan angin memelukku. Seolah-olah itu adalah kamu. Mengapa aku menangis? Aku menangis untuk semua hal sedih yang pernah terjadi. Aku hanya ingin jalan-jalan keluar. Berhenti dan melihat ke sekelilingku. Sunyi dan tenang. Sementara jantungku berdetak dengan tenang dan baik. Aku ingin melihat bunga yang kuncup di malam hari. Aku ingin menyaksikan bunga itu kembali mekar ketika siang hari tiba.
Apa yang seharusnya saya katakan pada anak saya dulu? Apakah itu memang wajar bila para ayah dipenjara? Ayah anak-anak lain semua berada di rumah, bukan? Iya, hampir semua dari mereka berada di rumah. Para ayah tidak terlihat ketika mereka sedang pergi bekerja, atau ketika sedang bersama ibu mereka, atau ketika sedang pergi bersama saudara laki-lakinya atau paman-pamannya. Jadi, apa yang seharusnya saya katakan pada anakku pada masa-masa itu? Ketika ulang tahun anakku yang pertama, kami bertiga bersama-sama. Bayi berumur 1 tahun, seorang ibu 19 tahun, dan seorang ayah 20 tahun. Tetapi pada ulang tahunnya yang kedua, hanya saya dan putriku. Saya membuatkan mahkota dari kertas kecil untuk putriku dan merajut boneka teddy bear kecil dan mengisinya dengan kapas. Berwarna merah, indah dan lembut. Dan dia sangat bahagia. Dia membawanya ke penjara untuk diperlihatkan kepada ayahnya. Dia duduk memeluk boneka itu di atas pangkuannya ketika bus sedang berjalan. Ayah, lihat! Ayah, lihat! Pada ulang tahunnya yang ketiga, hanya saya dan dia. Juga pada ulang tahunnya yang keempat, secara kebetulan, pas ulang tahunnya yang kelima, kami diperbolehkan menengok ayahnya di penjara. Meskipun saya tahu akan sangat ketat di sana. Meskipun harus menempuh perjalanan selama 3 jam ke penjara dan sangat mungkin tanpa bisa melihatnya. Tetapi bagaimanapun itu adalah hari ulang tahunnya. Jadi itu tidak boleh dibiarkan terjadi. Tetapi ternyata terjadi juga. Pada ulang tahunnya yang ke-6, pada ulang tahunnya yang ke-7, kami merayakannya di negeri baru kami. Tidak. Saya tidak mau mengingat masa-masa itu. Aku tidak mengerti apa yang pernah ibu lakukan. Aku hanya memikirkan ayah yang melewati saat-saat yang mengerikan. Sekarang, aku dapat melihat bahwa ibuku adalah seorang pahlawan juga. Ibuku juga pahlawanku. Orang yang membuat semuanya tetap berjalan. Orang yang berhasil mengatasi semuanya. Saya tidak ingat apa-apa. Ya, ibu ingat. Aku tahu ibu mengingat beberapa hal. Apa yang saya ingat tidak ada artinya. Sangat sepele.
bila dibandingkan dengan apa yang ada dalam ingatan ayah. Sangat kuat. Sangat mengerikan. Di sini saya berpikir dan tidak. Kenangan saya tidak berharga. Tidak, Aurora, tidak bisa dibandingkan. Apa? Semuanya tampak sangat kecil. Tidak ada artinya. Tapi itu adalah hidup kita. Apa? Hidup kita. Mungkin begitu. Tapi apa yang ada dalam ingatan mereka? Lebih dari itu. Kau bisa lihat itu semua. Masih ada luka. Kadang-kadang rasa takut. Lalu, Apakah ingatan saya bisa dibandingkan dengan itu semua? tapi hanya ingatan-ingatan itu yang punya arti. Aku ingat, ayah pernah mengatakan sesuatu. Waktu itu, aku berumur 4 atau 5 tahun. Bersama ibu kami mengunjungi ayah. Hanya untuk setengah jam. Aku masih ingat baunya. Ayah bilang, "Saya ayahmu." Hampir seperti sedang mencoba mengingat siapa dirinya. Pikirku di kemudian hari. Sebab kata-katanya terus meluncur di dalam kepalaku berulang kali selama bertahun-tahun. Saya ayahmu. Mengapa ayah bilang begitu? Apakah waktu itu aku tidak tahu bahwa dia adalah ayahku? Setiap kali kau datang, saya membuatkan kamu sebuah kartu dan saya menulis puisi untukmu yang bisa kau bawa pulang. Puisi-puisi itu disensor dan diberi stempel karet terlebih dahulu. Setelah disetujui, baru kemudian kamu boleh membawanya. Gadis kecilku, sinar matahari menghangatkan rumah. Kamu tertawa dan tertawa. Tawa di kedua matamu menerangi dunia. Tertawalah terus hingga banyak cahaya menerpa wajahku. Saya menunggu. Dan menunggu dan menunggu. Menunggu dia mati. Menunggu dia dibebaskan. Menunggu apakah kita bisa pergi ke pengasingan. Menunggu dia mati. Menunggu orang tuanya memaafkan saya. Menunggu untuk mengunjunginya. Menunggu bus, menunggu tukang surat. Menunggu Aurora tumbuh menjadi lebih besar. Menunggu apakah ia bisa bertahan atau mati. Menunggu ayahnya menengok saya. Untuk uang, untuk makanan, untuk bekerja, untuk menidurkannya di tempat tidur, menjemputnya, mengantarkannya ke pengasuh di malam hari dan pagi hari, bertahun-tahun terus berlalu, menunggu suamiku dibebaskan atau mati. Menunggu suamiku kembali kepadaku, agar hidupku bisa terus berjalan. Mengapa saya harus mengenang sebuah penantian, luka, gelisah dan menunggu? Menunggu dan menunggu. Menunggu untuk menidurkannya, menunggu untuk mengantarkannya, menjemputnya, menunggu malam hari dan pagi hari. Bertahun-tahun terus berlalu. Menunggu suamiku dibebaskan atau mati. Menunggu Aurora tumbuh menjadi lebih besar. Menunggu suamiku kembali kepadaku, agar hidupku bisa terus berjalan. Menunggu pergi tidur, menunggu bangun, menunggu untuk bisa pergi mengunjunginya, menunggu untuk diizinkan mencintainya. Menunggu ibu untuk berhenti menunggu. Kemudian ibu merana, sebab ayah benar-benar pergi.
Sangat lama. Kadang-kadang ayah berbicara dengan suara pelan, lalu berhenti ketika aku masuk. Tentu saja, aku tahu bahwa ada hal-hal yang tidak selalu baik. Namun setelah itu, aku tidak pernah tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Mengapa kamu tidak bertanya saja? Apa? Kenapa tidak bertanya? Karena aku takut. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Tapi sekarang saya ingin menceritakan ke kamu. Bertanyalah. Aku takut ayah hanya akan membahas hal-hal biasa. Seperti jumlah populasi, nama-nama jenderal dan presiden, tentang Amerika yang ikut campur secara geografi dan demografi, tentang pemogokan dan tentang upah. Tanyalah. Apapun yang ingin kamu tanyakan. Apa yang ingin aku ketahui, ayah? Seperti apa rasanya menjadi ayah dulu? Apa yang ayah rasakan? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada teman-teman ayah dan ibu? Semua hal yang membuatmu hancur. Itulah yang aku ingin tahu. Segala sesuatu yang bisa membuat aku mengerti siapa ayah sebenarnya selama ini dalam hidupku. Siapakah yang bisa dan tidak bisa untuk aku? Seperti apa sejarah keluargaku? Kenapa aku menjadi orang seperti aku sekarang ini? Apakah itu sesuatu yang bisa ayah ceritakan padaku? Aurora, Mengapa kamu menjadi orang seperti ini sekarang? Ayah, kamu pikir hidup hanya tentang politik atau keterlibatan sosial? Apakah seperti itu? Tidak. Ini tentang hidup kita, tentang ibu. Kamu sebenarnya ingin menuduh saya seperti apa? Aku tidak bisa menghabiskan seluruh hidupku dengan rasa kasihan untuk ayah. Kasihan untuk saya. Atau takut karena melakukan hal yang salah. Seandainya kamu tahu apa yang saya alami saat saya masih Aku seusiamu. mengerti itu. Kamu hanya khawatir tidak bisa memiliki cukup uang untuk membeli sepasang sepatu hak tinggi. Sepatu. Ayah, Pergilah ke pusat perbelanjaan itu. Kemudian ke penjara konsumerisme. tenang. Biarkan kamu sendiri yang dipenjara di neraka itu. Pergilah. karena itu yang kita bahas. Kita tidak akan mulai membahas apapun. Persis. Tidak ada. Jangan pernah membicarakannya. Seperti sesuatu yang memalukan. Memang, aku akan selalu seperti ini. Ibu tidak pernah berubah sedikit pun. Aurora. Dia masih terlalu muda. Tidak. Dan sekarang, bukan dia seorang yang harus bertanggung jawab atas kapitalisme, bukan? Tidak. Atau bertanggung jawab atas kelahirannya. Tidak. Tidak. Kau ingin dia menjadi seorang aktivis. Kamu tidak ingin. Saya ingin dia memiliki kehidupan yang baik. Jika dia tidak memiliki kehidupan yang baik, apakah segala upayamu menjadi berarti? Jadi apa itu kehidupan yang baik? Begitu banyak kata, begitu banyak detail halaman, informasi, rahasia. Saya telah mendengar banyak ceramah, berdebat, dan membuat catatan. Kami telah membuat ikhtisar, daftar, tabel, dan formulir. Tapi kemudian mereka datang untuk menangkap saya. Awalnya kami diizinkan ada buku-buku. Sel saya seperti perpustakaan. Beberapa buku seperti apa adanya. Beberapa yang lain diberi sampul baru. Kami memotong halaman-halaman asli dan menempelkan teks-teks terlarang di balik gerbang depan yang tak berdosa.
Lalu kemudian datang waktunya tanpa buku. Ketika semua yang kami baca dihapus. Ketika semua upaya komunikasi disensor sampai ke detil terkecil. Bagaimana kau bisa bertahan hidup? Lalu saya menulis semua yang saya bisa. Rumus-rumus, tanggal dari buku-buku sejarah, kuliah filsafat dan antropologi yang saya ingat. Apa yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi. Segala sesuatu yang kita ingat dicatat pada lembaran-lembaran kertas kecil ini dalam tulisan tangan kecil. Kita membagikannya dengan yang lain. Kami menyelundupkannya dan masuk ke penjara kawan-kawan seperjuangan lainnya. Kami mencatat semua yang kami pikir harus diketahui oleh seseorang. Menulis menjadi hal yang penting untuk bisa tetap merasa eksis. Dan kami harus menyembunyikan semua yang kami tulis dimanapun bila diperlukan. Saya harus bermain sebagai psikolog untuk membuat yang lain mengerti bahwa kamu tidak lebih dari seorang pria jika kau memiliki gulungan plastik di anusmu. Menulis adalah cara untuk bertahan hidup bersama. Dan sekarang, saya bisa mengingat kertas-kertas itu, situasinya ketika saya menulis. Apa yang saya duduki, di mana saya berada. Saya ingat bahwa saya ingat. Saya ingat itulah saya. Saya ingat saya sedih. Tanpa merasa sedih. Atau saya bahagia tanpa merasa bahagia pada saat ini. Atau marah atau tenggelam dalam kesedihan tanpa terkendali. Itu semua hidup dalam diriku. Tapi ya, jadinya begini. Bahwa laki-laki itu adalah aku. Adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa dimengerti. Dia telah benar-benar menjadi orang yang berbeda. Bergerak. Berhenti. Dengarkan. Bergerak. Berhenti. Dengarkan. Bergerak. Berhenti. Dengarkan. Tangan ibu memegangku begitu erat. Aku ingat bau keringat, bau sepatu, dan bau tanah, dan bayang-bayangannya itu. Ketika mereka mencari kami, hari sudah gelap. Saya bertemu seorang teman di jalan berkata, "Sekarang kamu harus pergi." Saya tidak bisa. Saya harus menjemput mereka. Dan saya ingat tentang bau orang yang terbakar. Saya ingat. Lalu mereka datang untuk menangkap kami. Ketika kami baru saja menyembunyikan setiap jejak. Menempatkan semua yang perlu disembunyikan di kolong lantai. Membungkusnya dengan selimut dan pakaian semua dokumen dan senjata. Kemudian ditaruh papan lantai di atasnya.
dan kemudian mereka datang menyerbu masuk. Karno, Umur, 23 tahun, jenis kelamin, laki-laki, alamat, Tunggu Minasa, status, belum menikah, saudara laki-laki atau perempuan, laki-laki, kekasih. itu rahasia. Apakah wajahmu bisa memerah? Tidak, Kebangsaan, nama, Indonesia, Mega, umur 25, alamat, warna favorit, status, biru, tidak kepribadian aktif, tidak aktif, punya. Apakah kamu pernah berselingkuh? Tidak. tidak, Apa yang kamu lakukan tadi pagi? Apa? Pagi ini? tidak, Berapa batang per hari? Kebangsaan. terbata, Norwegia. Pekerjaan? ya, Wartawan. Warna favorit? ya, Merah. Makanan favorit? ya, Gula, pisang. ya, Kamu tahu gula itu bulu? Iya. ya, Kebangsaan? Iya. Berapa banyak kamu merokok? Tidak merokok sama sekali. Kebangsaan? Indonesia, Norwegia. partai politik, Norwegia. Partai politik? Partai Ya. politik bukan urusanmu. bukan urusanmu, Anggota organisasi tertentu? tidak, Jadi kamu pergi berlari? Iya. Berapa sering? Ya, 2 atau 3 kali dalam Tiga. ya, ya, kadang-kadang 4 kali dalam seminggu. ya, Di mana kamu jogging? Ya di sekitar rumah. Di mana? Di sekitar rumah. Berapa sering kamu mandi? Sehari sekali. Partai politik. Aktor favorit? Gula. Iya. Berapa sering kamu mandi? Iya. Organisasi politik? Iya. ya, Partai politik. Apa kamu makan daging? partai politik, Iya. Iya. Garam. siapa namamu? Siapa namamu? Naya. Umur, 30 tahun. Perempuan. Alamat. BTP. Status kami mahasiswa. Saudara kandung? Tidak. benar, Iya benar. Satu. Kekasih? alamat, Iya. Apakah pipimu memerah malu? Ya. kasih, Kebangsaan? Iya. Profesi? Mahasiswa? Mahasiswa. Iya. Iya. Obat apa yang kau pakai? saudara kandung, Apa? Obat-obatan. Tiga. Tidak ada. punya anak berapa? Tiga merokok. Ya. Apakah pipimu merah malu? Satu. Iya. Kebangsaan, Ya. Indonesia. obat apa yang kau pakai? Kebangsaan. Obat. Indonesia. Kebangsaan. Indonesia. Kebangsaan. Kalau kau merokok, Partai politik. Partai politik. Warna berapa batang sehari? 6 sampai 7. Partai politik. Partai politik. Menjadi anggota organisasi. Tidak. Berapa sering kamu olahraga? Gula, Ya. kebangsaan, Indonesia. kebangsaan, Partai politik. Partai politik. Partai politik. Tidak ada. partai politik, Berapa sering kamu tidak? warna favorit, Kuning. Apa kemarin? semua hari, Ya. partai politik, Kamu tahu garam itu tidak baik. menjadi anggota organisasi, Tidak. berapa sering kamu olahraga? Alamat. Partai politik. 2 kali, Partai politik. Biasanya hanya 1 kali. partai politik, Tidak. Nama. partai politik, Tidak ada. berapa sering kamu mandi? Alamat sekali. Status sekali. Kekasih. Apa kemarin kamu mandi? Ya. Hah? Berselingkuh. Kamu tahu garam itu tidak baik untukmu? Iya. Kamu lakukan dari Di mana kamu kemarin? Hah? Mandi. Alamat, Kebangsaan. alamat, Pekerjaan. Nama. Warna favorit. Warga negara. Alamat. Usia. umur, Partai alamat, status, Partai politik. lokasi, Kebangsaan. Menjadi anggota organisasi tertentu. kamu selingkuh, Aktor favorit. apa yang kamu lakukan pagi tadi? Berapa sering kamu merokok? Pagi ini, Di mana kamu kemarin? kebangsaan, Di mana? pekerjaan, warga favorit, Warga negara. warga negara. Kamu tahu berapa Partai politik. berapa banyak Partai politik. merokok? Menjadi anggota organisasi tertentu. Kebangsaan, kebangsaan, partai politik, Makanan favorit. aktor favorit, mana kamu kemarin? Apakah kamu Partai pernah politik, berselingkuh? sepanjang hari. Di mana kamu? Anggota organisasi tertentu. Apakah kamu Jadi pergi kamu berselingkuh? organisasi tertentu. Berapa sering? 4. Di mana kamu jogging? Di mana? Berapa sering? Partai politik. Partai. Partai politik. Gula, garam. Organisasi politik.
Saya tertangkap. Saya tahu, saya tidak seharusnya gemetar. Dibawa melewati lorong-lorong gedung, lewat satu pintu ke pintu lainnya. Sekali lagi, dibawa melewati lorong-lorong gedung. Mereka ingin membuatku takut dan mereka berhasil. Mereka membuatku takut untuk selamanya. Kami sedang berjalan dan ada sebuah pintu terbuka. Secara kebetulan, engsel-engselnya berdecit. Suara itu cukup membuat saya berbalik untuk berpikir bahwa semua perhatian saya harus diarahkan pada pintu yang terbuka lebar pada saat itu. Dan di sanalah saya menyaksikan tempat mereka digantung. Banyak sekali perempuan digantung. Lengan mereka diikat di atas kepala dan digantung. Seperti ini. Ya, seperti ini. Saya pikir mereka tidak bergerak. Saya juga tidak mendengar suara apapun. Mungkin karena saya kaget. Saya tidak tahu. Mereka menuntun saya ke bawah koridor yang berwarna hijau muda itu. Berpura-pura seperti mereka tidak tahu saya telah melihatnya. Seolah saya tidak berada dalam bahaya. Tubuh telanjang menggantung di sana, seperti binatang, seperti bangkai, dilucuti dari kemanusiaannya. Hanya ada penutup mata di atas kepala mereka. Ada yang salah, Nona? Kami hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, Nona. Mereka membuka pintu lain, menyuruh saya masuk dan duduk. Saya duduk. Saya tidak gemetar. Dan saya diizinkan untuk pergi. Saya tidak tahu apa-apa. Tidak punya apa-apa untuk diceritakan kepada mereka. Tidak ada. Seorang serdadu dalam bayangan siluet menggedor pintu hingga terbuka. Bulan purnama bersinar masuk ke dalam ruangan melewati pintu tepat di belakang serdadu itu. Menerangi ruangan yang biru dan dingin. Serdadu itu berdiri di sana dengan senapan mesinnya, menodongkan senapannya ke wajahku. Aku duduk di tempat tidur kami, di ruang tengah. Membuka mataku dengan paksa. Dan ketika aku bangun, rasa takut memukul perutku. Tanpa alas kaki di lantai, mandi seperti di dalam air es, di bawah sinar rembulan yang dingin. Para serdadu itu berderap masuk, mendorong, menerobos, menjatuhkan barang-barang yang ada, mencari dan mencari dan mencari. Lalu saya memakai rompi, celana panjang dan sepatu. Katakan kepada mereka bahwa mereka harus tenang. Anak-anak tetangga sedang tidur. Tetapi tidak.
kamu tidak akan masuk ke sana. Jangan buka laci itu, kamu tidak akan masuk ke sana. Kamu tahu kamu tidak diizinkan masuk. Bukan laci itu, kamu tidak akan masuk ke sana. Jangan buka laci itu, kamu tidak akan masuk ke sana. Kamu tahu kamu tidak diizinkan masuk. Aku hanya bisa diam Lihat, teruskan, dan diam. lihat, teruskan, Aku tumbuh dengan situasi itu. teruskan, lihat, Takut bertanya, teruskan, takut untuk mengetahui. Ketakutan akan segala sesuatu selalu muncul. Ketakutan aku tidak pernah tahu apa-apa. lihat, Karena semuanya ada di sana, bukan? Di laci itu. teruskan, Ibu, Hector, dia berperilaku semakin aneh. Begitulah dia. Kita harus menceritakan kepadanya. Dia memang selalu seperti itu. Agak canggung. Kau tidak tahu dia. Kita tidak tahu bagaimana dia. Apa yang dia... Dia membutuhkan seseorang seperti kita. Tetapi bagaimana seandainya secara turun-temurun? Seperti penyakit yang tidak pernah kita ketahui. Kita sudah mengetahui segalanya. Kita, kau, Kita mencintainya, bukan? persis. Tapi kita harus mengatakannya. Apa? Apa kau tidak ingat apa-apa? Apa kau tidak ingat betapa dia selalu menangis? Berjam-jam dia menangis, Hector. Dia selalu memeluk lutut di bawah dagunya seperti ini. Gadis kecil itu selalu menangis. Itu sudah berlalu. Dia baik-baik saja. Baik-baik saja. Iya. Kita telah mencintainya. Seperti yang telah kita lakukan. Memberi dia apa yang harus kita berikan kepadanya. Tapi dia sangat aneh. Dia benar-benar baik-baik Kau saja. tidak tahu dia. Cukup. Kau tidak ada di sana. Eva. Kau bekerja sepanjang waktu. Seandainya ini bukan untuk saya. Dengan keadaan kau yang tidak bisa, saya bisa memberimu anak yang tidak dapat kamu miliki. Lupakan. Apa? Apa yang kau lakukan pada mereka, Hector? Apa yang kau lakukan pada mereka? Tidak ada. Tapi kau mengetahui sesuatu. Kau selalu bersikap aneh setiap kau pulang ke rumah. Wajahmu kaku. Seperti ini. Seperti tanpa ekspresi, Tidak ada apa-apa. tanpa perasaan. Lupakan. Saya ingat, saya selalu takut, selalu. Ketika saya mengenakan seragam tentara ini dan tahu, jika saya tidak menghabisinya atau menangkapnya duluan, maka mereka yang akan menghabisi saya. Ini seperti perang, kata atasan saya. Perang yang harus kita menangkan. Kita yang lebih mengerti. Orang-orang itu gila. Anak-anak dengan cita-cita kebebasan yang akan menghancurkan masyarakat. Menghancurkan segalanya untuk kita. Kita yang lebih mengerti. Orang yang tidak mengerti tentang realitas kehidupan. Berfantasi. Berpikir bahwa kita dapat berbagi uang yang tidak pernah ada.
Sekarang saya benar-benar berbeda. Saya telah memberi garis hitam tebal sepanjang seluruh periode hidup saya. Seolah ini sudah menjadi suatu dimensi. Saya akan bunuh diri. Begitu saya bisik pada diriku berulang-ulang. Istriku yang ingin memiliki anak. Saya sudah berusaha sebaiknya untuk memenuhi keinginannya. Kemudian putri kecil kami tiba. Tetapi istriku tidak bisa tahan hidup dengan rahasia itu. Situasi semakin buruk dan memburuk. Dia jatuh ke dalam obat-obatan. Tidak ada yang bisa memahaminya. Hanya hatinya yang bisa mengatakan untuk berhenti. Saya telah kehilangan dia. Saya telah kehilangan dia. Saya telah kehilangan dia. Dia pergi keluar untuk membeli rokok dan mereka menangkapnya. Dia pergi keluar untuk membeli rokok dan mereka menangkapnya. Dia pergi keluar dan mereka menangkapnya. Dia pergi keluar untuk membeli rokok dan mereka menangkapnya. Dia pergi keluar untuk membeli rokok dan mereka menangkapnya. Dia pergi keluar untuk membeli rokok dan mereka menangkapnya. Dia pergi keluar untuk membeli rokok dan mereka menangkapnya. Dia pergi keluar untuk membeli rokok. Dia pergi keluar untuk membeli rokok. Dia pergi keluar untuk membeli rokok dan mereka menangkapnya. Mereka menangkapnya. Saya telah menjalani berbagai peristiwa kehidupan. Telah melewati banyak perjalanan. Bertemu dengan mereka yang bermaksud baik. Meskipun mereka tidak ingin tahu bahwa kita mengetahui sesuatu yang mereka tidak tahu. Bahwa semua pengalaman itu membuat kita akankah lebih baik jika kita mati? Kita telah selamat dari neraka. Ceritakan tentang kehidupanmu yang seperti neraka itu. Ya, mungkin kita akan menceritakannya suatu hari. Tetapi kemudian terlalu banyak yang diceritakan. Saya mulai menyensor diri. Lebih banyak lagi pada setiap kesempatan. Karena ini memalukan. Apa yang dialami oleh tubuh saya
adalah sesuatu yang tidak nyaman bagi orang lain mendengarkannya. Mungkinkah bisa begitu? Lalu saya merasa malu juga karena saya tidak mengatakan apa-apa, karena saya tidak memberitahu tentang semuanya kepada mereka. Seandainya saya harus menghormati mereka yang telah pergi, benar, mereka telah memperkosa saya. Benar, mereka membuat saya merangkak jatuh dalam kubangan kotoran. Benar, saya berbaring di sana sementara mereka mengikatkan tali di sekitar buah zakarku dan menarikku berdiri. Benar, mata saya ditutup, kepala saya ditutup, membuat mereka lupa bahwa saya adalah seorang manusia. Hingga saya tidak bisa melihat siapa yang melakukan tindakan biadab itu. Benar, pantat saya disetrum. Benar, itulah tubuh saya. Dan setelah itu, saya mencucinya dengan sabun dan memandang ke bumi. Biarkan dunia memelukku lagi. Aku sudah menikah, bukan? Kamu dengar apa yang dilakukan tetangga? Apakah kau sudah mengerjakan PR? Ingin bermain ke pantai? Bisakah kau mengajari aku bagaimana membuat kue-kue? Bolehkah aku masuk? Mungkin mereka begitu khawatir tentang menjadi normal. Mereka telah lupa tentang apa itu kehidupan. Haruskah aku membayar hutang rasa sakitmu, Ibu? Aku tidak bisa berurusan dengan semua kesedihan itu. Apakah kamu pernah berpikir bahwa kamu akan mati? Aku kira maksudmu, apakah aku pernah berpikir aku bisa bertahan hidup? Tetapi aku telah memutuskan untuk mati ketika mereka membawa kami. Aku tidak ingin berakhir seperti perempuan yang aku lihat digantung di sana, telanjang.
Aku lebih baik mati. Kamu tahu, baru-baru ini aku pergi ke salah satu tempat di mana mereka menari tenggo. Pertunjukan dimulai dan sangat bagus. Dan kemudian aku menangis. Mengapa aku pikir? Mengapa sekarang aku menangis? Semuanya baik-baik saja. Aku ingat betapa indahnya ibu dan ayah terlihat menari bersama. Itu yang aku ingat. Seseorang mengatakan bahwa semuanya harus dibuang. Apa yang kau ingat adalah semuanya yang perlu diingat. Bagaimana jika aku hanya mengingat rasa sakit? Lalu, apakah hanya rasa sakit itu yang akan ada?